Dikisahkan pada zaman Satya Yuga, para dewa dan asura atau raksasa bersidang di puncak gunung Mahameru untuk mencari cara mendapatkan tirta amerta. Tirta amerta yaitu air suci yang dapat membuat hidup menjadi lebih abadi. Dewa Narayana atau Dewa Wisnu bersabda, "Kalau kalian menghendaki tirta amerta tersebut, aduklah lautan Kesira atau Kesira Segara, sebab dalam lautan tersebut terdapat tirta amerta. Maka dari itu, kerjakanlah." Setelah mendengar perintah Dewa Narayana, berangkatlah para dewa dan asura pergi ke laut Kesira. Terdapat sebuah gunung bernama Gunung Mandara atau Mandaragiri di Sangkadwipa atau Pulau Sangka, tingginya 11.000 yojana. Gunung tersebut dicabut oleh Sang Anantaboga beserta segala isinya. Setelah mendapat izin dari Dewa Samudra, Gunung Mandara dijatuhkan di Laut Kesira sebagai tongkat pengaduk lautan tersebut. Lalu seekor kura-kura raksasa bernama Akupa, yaitu jelmaan dari Dewa Wisnu, menjadi dasar pangkal gunung tersebut. Ia disuruh menahan Gunung Mandara supaya tidak tenggelam. Naga Basuki dipergunakan sebagai tali membelit lereng gunung tersebut. Dewa Indra menduduki puncaknya supaya gunung tersebut tidak melambung ke atas. Setelah semuanya siap, para dewa, raksasa, dan asura mulai memutar Gunung Mandara dengan menggunakan naga Basuki sebagai talinya. Para dewa memegang ekornya, sedangkan para asura dan raksasa memegang kepalanya. Mereka berjuang dengan hebatnya demi mendapatkan tirta amerta, sehingga laut bergemuruh. Gunung Mandara menyala, naga Basuki menyemburkan bisa membuat pihak asura dan juga raksasa merasa kepanasan. Lalu Dewa Indra memanggil awan mendung yang kemudian mengguyur para asura dan raksasa. Lemak segala binatang di Gunung Mandara beserta minyak kayu hutannya membuat lautan Kesira mengental. Pemutaran Gunung Mandara pun semakin diperhebat. Di saat lautan diaduk, racun mematikan yang disebut dengan hal-hal menyebar. Racun tersebut dapat membunuh segala makhluk hidup. Dewa Siwa kemudian meminum racun tersebut, maka lehernya menjadi biru. Maka Dewa Siwa disebut dengan Nilakanta. Nila yang berarti biru dan Kanta yang berarti tenggorokan. Setelah itu, berbagai dewa-dewi, binatang, dan harta karun muncul, yaitu Sura, dewi yang menciptakan minuman anggur; Apsara, kaum bidadari kahyangan; Kostuba, permata yang paling berharga di dunia; Ucaisrawa, yaitu kuda para dewa; Kalpaureksa, pohon yang dapat mengabulkan keinginan; Kamadenu, sapi pertama dan ibu dari segala sapi. Setelah itu muncullah Airawata, yaitu kendaraan dari Dewa Indra. Lalu Dewi Laksmi, yaitu Dewi keberuntungan dan juga kemakmuran. Akhirnya keluarlah Danwantari membawa kendi berisi tirta amerta. Karena para dewa sudah banyak mendapat bagian, sementara para asura dan raksasa tidak mendapat bagian sedikit pun, maka para asura dan raksasa ingin agar tirta amerta menjadi milik mereka. Akhirnya tirta amerta berada di pihak para asura dan raksasa, dan Gunung Mandara dikembalikan ke tempat asalnya, Sangkadwipa. Setelah Dewa Siwa yang menelan racun halahal, Dewi Mahakali juga sempat marah kepada asura dan juga para dewa, karena tidak ada yang menghentikan Dewa Siwa untuk meminum racun halahal. Tetapi Dewa Siwa berhasil meyakinkan Mahakali bahwa hanya Dewa Siwa yang bisa menelan racun tersebut demi menyelamatkan dunia dari racun halahal. Setelah mendengar penjelasan dari Dewa Siwa, kemarahan Dewi Parwati mulai mereda dan dia pun pergi dari sana. Lanjut cerita, ketika melihat tirta amerta berada di tangan para asura dan juga raksasa, Dewa Wisnu memikirkan siasat bagaimana merebutnya kembali. Akhirnya Dewa Wisnu mengubah wujudnya menjadi seorang wanita yang sangat cantik bernama Mohini. Wanita cantik tersebut menghampiri para asura dan juga raksasa. Mereka sangat senang dan terpikat dengan kecantikan wanita jelmaan Dewa Wisnu. Karena tidak sadar terhadap tipu dayanya, mereka menyerahkan tirta amerta kepada Mohini.
Setelah mendapatkan tirta, wanita tersebut lari dan mengubah wujudnya kembali menjadi Dewa Wisnu. Melihat hal itu, para asura dan raksasa menjadi marah. Kemudian terjadi perang antara para dewa dan juga asura. Pertempuran terjadi sangat lama dan kedua pihak sama-sama sakti. Agar pertempuran dapat segera diakhiri, Dewa Wisnu muncul dan menggunakan senjata cakra yang mampu menyambar-nyambar para asura dan juga raksasa. Lalu kemudian mereka lari tunggang langgang karena menderita kekalahan. Akhirnya Tirta Amerta berada di pihak para dewa. Para dewa kemudian terbang ke Wisnu Loka, kediaman Dewa Wisnu, dan di sana mereka meminum Tirta Amerta sehingga hidup mereka abadi. Seorang raksasa yang merupakan anak sang Wipraciti dengan sang Sihika mengetahui hal itu. Kemudian ia mengubah wujudnya menjadi dewa dan turut serta meminum Tirta Amerta. Hal tersebut diketahui oleh Dewa Aditya dan Dewa Chandra yang kemudian melaporkannya kepada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu kemudian mengeluarkan senjata cakranya dan memenggal leher sang raksasa. Tepat ketika Tirta Amerta sudah mencapai tenggorokannya, badan sang raksasa mati, namun kepalanya masih hidup karena Tirta Amerta sudah menyentuh tenggorokannya. Sang raksasa marah kepada Dewa Aditya dan Chandra dan bersumpah akan memakan mereka pada pertengahan bulan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.